Halo, perkenalkan nama saya Slamet Raharjo dengan NIM 20200401330 dengan ide bisnis bakso unggul. Terdapat beberapa problem yang dapat kita temui untuk menjalankan bisnis bakso ini. Poin yang pertama adalah banyaknya persaingan di bidang ini. Poin pertama ini jugalah yang menyebabkan mangsa pasar menjadi menyempit, dan itulah yang menjadi poin kedua. Poin ketiga adalah persaingan harga. Yang keempat, hadirnya platform seperti GoFood. Lalu kemudian kesulitan untuk menentukan jenis bakso, karena jenis bakso juga mempengaruhi daripada segmen pasar kita, target pasar kita. Apakah kita ingin mengambil target pasar menengah ke atas atau menengah ke bawah, dan itu semua terpengaruh daripada jenis bakso yang kita buat. Untuk menjawab problem yang terjadi, maka solusi yang kita lakukan adalah yang pertama menjaga kualitas rasa, yang kedua adalah meningkatkan pelayanan, yang ketiga menyediakan paket murah, yang keempat adalah memanfaatkan kelangkaan jenis bakso yang kita buat. Kelangkaan yang dimaksud adalah jenis bakso unggul yang dibuat dengan bahan baku sapi asli segar 100% sudah sangat jarang ditemukan, karena banyak mayoritas pedagang lebih menggunakan bakso daging dalam keadaan beku atau dengan dicampur dengan ayam, dan itu semua akan berpengaruh dengan kualitas rasanya. Opportunity atau kesempatan. Peluang usaha bakso sangat menjanjikan karena permintaan masyarakat terhadap makanan siap saji semakin meningkat, terutama dalam bakso ini. Bakso juga adalah produk yang dapat dieksplorasi ke berbagai kesempatan, seperti menjalin kerjasama dengan platform seperti GoFood. Bisa juga kita menjualnya dengan bentuk frozen, sehingga kita dapat memperkaya produk kita dan menambah mangsa pasar kita juga. Kemudian adalah segmentasi pasar. Dari segi geografis, kita bisa menjual atau melakukan usaha ini di berbagai tempat seperti stasiun, pertokoan, perkantoran, dan lain-lain. Lalu dari segi demografis, semua kalangan masyarakat dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, semua bisa menikmati usaha bakso ini. Kemudian dari segi psikografis, umumnya pelanggan saya adalah para pelanggan yang memang pecinta bakso, sehingga yang mereka cari adalah kualitas bakso, sehingga inilah kesempatan yang paling baik untuk kita melakukan usaha ini. Dan juga untuk masyarakat yang memang membutuhkan makanan siap saji, dan ini banyak berbagai kalangan, tidak hanya menengah ke atas tapi juga menengah ke bawah. Kemudian adalah SDM. Dalam melakukan usaha ini, untuk memulainya sebenarnya tidak memerlukan SDM yang begitu banyak. Kita hanya membutuhkan bagian produksi dan juga pemasaran. Satu sisi adalah bagian untuk terus memproduksi, yang kedua adalah untuk terus memasarkan. Hanya inilah yang mungkin perlu dibutuhkan untuk dalam waktu yang dekat. Kecuali kalau usaha ini memang benar-benar semakin luas, maka kita membutuhkan SDM dalam hal yang lain. Yang berikutnya adalah perencanaan produksi. Untuk tempat usaha, kita bisa menyewa ruko, atau juga kita juga bisa keliling atau tempat-tempat yang masih memungkinkan untuk kita bisa membuka lapak. Untuk jam operasional, kita bisa memulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam atau 12 jam pada umumnya. Dan bahan baku yang kita butuhkan hanya bakso sapi asli, sagu, garam, MSG, dan juga penyedap rasa. Inilah pola yang kita akan jalankan selama kita menjalankan usaha ini. Kemudian perencanaan keuangan. Yang pertama adalah startup atau untuk memulainya. Untuk memulai usaha ini, kita memerlukan berbagai biaya untuk perlengkapan terdiri dari gerobak, sewa tempat, perlengkapan lainnya, perlengkapan penunjang, dan untuk kalkulasi modal awal kita membutuhkan sekitar 10 juta rupiah. Lalu kemudian ada fixed cost. Ini terdiri atas gerobak 4 juta, sewa tempat 2 juta, perlengkapan 2,5 juta, penunjang 1,5 juta, totalnya adalah 10 juta. Adapun variable cost-nya adalah bahan baku daging sapi. Untuk per 1 kg harganya ada 140.000. Jadi untuk satu hari penjualan dalam 5 kilo per hari kita membutuhkan 700.000. Biaya lain-lain itu 300.000. Biaya lain itu adalah
Biaya lain-lain ini adalah biaya-biaya untuk pelengkap seperti kondimen untuk menyajikan bihun dan lain sebagainya. Gaji karyawan untuk satu orang 100.000 per hari. Kalau kita membutuhkan 2 orang berarti 200.000. Lalu sewa tempat 70.000 untuk per hari. Pengeluaran per hari menjadi 1,27 juta. Terkait dengan produksi dalam 1 kg itu menghasilkan 100 butir bakso atau 20 porsi. Kemudian untuk penjualan dalam 1 hari 5 kg per hari, artinya kita mampu menjual 100 porsi dalam 1 hari. Dan harga 1 porsi itu adalah 20.000, sehingga 100 porsi dikali 220.000 adalah 2 juta rupiah. Sehingga kalau kita hitung laba bersihnya, kalau kita laba kotornya adalah 2 juta, biaya produksi adalah 1 juta, gaji karyawan untuk 2 orang per hari adalah 200, lalu sewa tempat adalah 70.000 per hari, maka laba bersih yang bisa kita hasilkan dari usaha ini adalah 730.000 untuk 1 hari. Dan tentunya usaha ini akan bisa dikembangkan. Semakin besar usaha ini, maka semakin besar pula laba yang akan kita hasilkan. Tergantung bagaimana inovasi-inovasi yang kita hadirkan dan pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tetap menjadi pelanggan tetap kita, dan image daripada usaha kita ini sangat dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat. Karena biasanya makanan-makanan yang enak atau tempat-tempat yang dianggap enak itu akan terus menyebar dari mulut ke mulut para pembeli kita atau para pelanggan kita. Mereka sangat senang merekomendasikan tempat-tempat yang menyediakan makanan-makanan yang enak. Mereka tidak akan segan untuk membawa teman-teman mereka, keluarga mereka, partner mereka, atau pasangan mereka untuk mengunjungi tempat kita. Dan inilah bentuk sajian yang kita sajikan. Terlihat lebih halus, lebih kenyal, dan juga lebih gurih. Demikianlah pemaparan dari saya dan juga presentasi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.